Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian dimanapun kalian berada? Alhamdulillah. Hari ini kita hari Jumat, Ustadz ya. Biasa kita ikhwan di sini di Buraida selalu mengadakan perkumpulan seperti ini untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi, Ustadz ya. Dan alhamdulillah sekarang suasananya masih suasana ajimahan nih. Rekan-rekan di belakang. Dan saya menyempatkan diri untuk ngobrol sama Ustadz nih. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Mungkin Ustadz saya pengen nanya nih, sebagai semakin perkembangan zaman ini semakin canggih gitu, teknologi semakin meningkat dan teknologi perkembangannya pesat banget begitu. Betul. Dari mulai perkembangan teknologi transportasi bahkan sampai komunikasi, kita setiap saat selalu megang teknologi itu seperti model HP lah. Iya. Nah, gimana nih bila dipandang dari kacamata Islam begitu? Apakah harus mendukung teknologi itu atau bagaimana nih Ustaz? Ya namanya teknologi, peradaban, penemuan baru itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Iya. Dan itu kita nggak bisa mengelak, kita nggak bisa menghindari yang namanya teknologi canggih itu. Iya. Ya harusnya kita ikut di dalamnya dan kita menggunakan sesuai dengan apa yang bermanfaat untuk kita semuanya. Iya. Jadi semakin pesat ya perkembangan teknologi ini, kita malah semakin dekat untuk berbuat dosa, Ustaz. Iya. Contohnya lah kita misalkan ada SMS di grup atau ada berita-berita dari media sosial ngomongin orang, menghujat. Berarti itu termasuk gibah, Ustaz ya? Iya betul, termasuk menggibah. Termasuk gibah gitu. Iya. Tuh gimana? Apakah kita bisa keluar nggak? Bisa lepas nggak dari hal itu gitu, Ustaz? Ya kita ukur kekuatan diri kita ketika ada satu perkumpulan kemudian di situ membicarakan tentang aib orang lain, kita ingatkan gitu ya. Jadi kita ingatkan itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar gitu. Jika nggak mampu ya udah kita menghindar aja dari majelis tersebut. Begitu ya. Ya kadang-kadang teman nih curhat begitu. Ada teman, ada saudara curhat ke kita mengenai masalah orang lain begitu. Misalkan begini, teman saya curhat mengenai seseorang yang temannya dia gitulah ngomongin ke saya bahwa seorang ini si Anu ini gini begitu. Bagaimana tuh? Apakah itu termasuk gibah juga? Ya tergantung tujuannya. Jadi terkadang ada orang yang perbuatannya buruk, mungkin sering menipu, sering mengkhianati, kayak gitu. Maka kita bisa menyampaikan kepada orang lain tentang keburukannya, agar orang lain itu terhindar dari kejahatannya, keburukannya gitu. Kalau dia itu sering menipu, sering mengkhianati, sering bohong kayak gitu, kita harus menyampaikan juga. Oh, tapi itu nggak masuk gibah? Ya bukan, karena tujuannya itu agar manusia terselamat dari kejahatannya. Kalau dia itu memang sudah dikenal jahat kayak gitu, kita sampaikan agar manusia selamat dari kejahatannya gitu. Oh gitu. Jadi definisi gibah itu sendiri bagaimana itu? Definisi gibah itu? Gibah itu kan membicarakan keburukan orang lain yang dia itu tidak suka jika mendengarnya gitu. Membicarakan aib orang lain. Membicarakan aib orang lain. Iya betul. Tapi kalau membicarakan kebaikan dia gimana? Ya malah bagus, kita bicara kebaikan itu malah bisa mendatangkan pahala. Oh, berarti kalau kita membicarakan kebaikan orang lain itu malah mendapat pahala. Iya betul. Nggak termasuk gibah. Iya. Tapi kalau misalkan membicarakan keburukan orang, misalkan membicarakan keburukan atau kejahatan orang tersebut supaya kita tidak terkena kejahatannya, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Ya, jadi macam-macam ya, ada perbedaan yang sedikit gitu. Ada gibah yang dibolehkan, ada yang gibah tidak dibolehkan. Oh, jadi sahabat sekalian ada gibah yang diperbolehkan dan gibah yang dilarang begitu ya? Betul. Contohnya gibah yang diperbolehkan itu ya membicarakan kejahatan orang lain supaya tidak berimbas kepada kita dan yang lainnya begitu. Gitu. Dan
gibah yang dilarang, bagaimana tuh gibah yang dilarang itu? Ya bicarakan secara khusus seseorang itu, dia berbuat begini, dia berbuat gini, berbuat dosa, berbuat salah, kayak gitu. Kita bicarakan, kemudian kita menganggap seakan-akan kita itu lebih baik dari dia. Bila ini kita udah masuk dalam ujub, kita merasa bangga diri, meremehkan orang lain itu kan termasuk sombong. Sombong itu kan termasuk meremehkan orang lain. Oh begitu. Jadi janganlah kita bergibah membicarakan kejelekan orang lain, kekurangan orang lain, dan keburukan orang lain, kecuali memang keburukan itu menjadikan mudorot untuk semuanya. Ya betul. Jadi harus dilihat kondisinya gitu, konteksnya gimana gitu harus dilihat. Jazakallah khair katsiran Ustadz yang sudah memberikan pencerahan. Amin. Semoga sahabat sekalian bisa mengambil hikmah dari perbincangan kami ini, dan stoplah bergibah. No gibah, no fitnah ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.